kelompok ini sudah saling mengenal belum? Ya memang kebetulan ada yang udah kenal dan ada yang belum kenal. Benar Bu, soalnya kami kan dari kelas yang berbeda. Kalau saya sih sudah familiar dengan wajah teman-teman, tapi masih belum kenal, soalnya sering berpapasan kalau lagi ketemu. Wah, kalau begitu supaya kita lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri? Sebelum kita melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita melanjutkan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa dulu, semoga bimbingan ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mempunyai cara yang lebih menarik untuk memperkenalkan diri. Ini disebut dengan rangkaian nama. Apakah di antara kalian sudah tahu bagaimana cara permainan itu? Kalian memperkenalkan diri dan menyebutkan satu warna favorit kalian. Setelah itu orang kedua akan mengulangi lagi warna favorit dari orang pertama tadi. Setelah itu menyebutkan nama dan warna favoritnya juga, dan begitu seterusnya. Jadi orang terakhir memperkenalkan dirinya akan menyebutkan semua warna favorit dari teman-teman sebelumnya yang sudah memperkenalkan diri. Oke. Baiklah, perkenalkan, nama saya Imam, warna favorit merah. Nama teman saya Imam, warna favorit merah. Nama saya Siti, warna favorit saya kuning. Teman saya Imam, warna favorit merah. Perkenalkan, nama teman saya Siti, warna favorit kuning. Perkenalkan, nama saya Marisa, warna favorit hijau. Saya Imam, warna favorit merah. Nama teman saya Siti, warna favoritnya kuning. Nama teman saya Marisa, warna favoritnya hijau. Nama saya Alivia, warna favoritnya biru. Perkenalkan, nama teman saya Imam, warna favorit merah. Perkenalkan, nama teman saya Siti, warna favorit kuning. Perkenalkan, nama teman saya Marisa, warna favorit hijau. Perkenalkan, nama teman saya Alif, warna favorit biru. Perkenalkan, nama saya Rwanda, warna favorit black. Kalian ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Atau kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum tahu, Bu. Mungkin dari kalian sudah tahu apa itu bimbingan. Kalau menurut saya, bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya. Benar yang dikatakan oleh Siti bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam konseling. Pemberian bimbingan biasa disebut sebagai konselor dan menerima bimbingan itu disebut konseling. Untuk mengetahui atau mengenali dirinya, baik kelebihan dan kelemahannya, dan juga mengenal keadaan lingkungannya. Apa ada yang mau menambahkan dari teman kalian Siti? Saya mau menambahkan bahwa bimbingan yang bertujuan agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktualisasi dengan baik. Tepat sekali, jadi bisa kita simpulkan bahwa bimbingan itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Mengetahui apa itu bimbingan, apa ada yang tahu apa itu kelompok? Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang tujuannya sama. Adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dan terdapat norma atau aturan di dalamnya. Apa yang disampaikan, jadi kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari dua atau lebih anggota dengan keterkaitan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggotanya. Oh, jadi begitu ya Bu. Lalu bimbingan kelompok itu apa? Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Saya rasa kalian sekarang sudah paham apa itu bimbingan kelompok.
Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakan pada saat itu. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikannya. Yang ketiga yaitu dalam kegiatan bimbingan kelompok kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Yang keempat, dalam bimbingan kelompok topik dibagi menjadi dua, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan menggunakan topik tugas, yaitu Ibu akan menentukan topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Dan yang terakhir yaitu mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan konseling kelompok berakhir. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Perlu kalian ketahui juga dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia ya, Bu? Iya, jika memang ada sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu untuk dirahasiakan, maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah dibicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Bu, hehe. Mungkin kita perlu penyegaran kembali untuk biar suasana tidak membosankan, ya. Nah, ikuti Ibu ya. Pertama, kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangannya 3 kali. 1, 2, 3. Kalau Ibu bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. 1, 2. Nah, kalau Ibu bilang malam, bisa? Bisa, Bu. Mengerti? Mengerti. Nanti Bu. Kita mulai ya. Ya, Bu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Bagaimana, sudah merasakan kembali anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Tapi jangan lupa untuk mengemukakan apa yang kalian rasakan dan kalian pikirkan. Oke, Bu. Itu baru anak muda yang penuh semangat. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memilih satu topik yang akan dibahas, yaitu kali ini Ibu akan membahas dengan topik SNMPTN. Wah, iya Bu, saya senang sekali kalau kita membahas tentang itu. Saya rasa kalian sangat antusias sekali ya dengan topik ini. Apakah kalian siap semua untuk memulai bimbingan kelompok ini? Siap. Bu. Siap, Bu. Mati bingung, siap, Bu. Ya, kamu antusias sekali ya sepertinya dalam bimbingan kelompok. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu SNMPTN, bagaimana pelaksanaannya, dan apa aja syarat yang dilakukan dan dibutuhkan. Oke Bu, langsung saja kita mulai. Oh ya, apakah semua yang ada di sini akan melanjutkan ke perguruan tinggi? Iya, Bu. Baiklah, mungkin ada di antara kalian yang sudah tahu apa itu kepanjangan dari SNMPTN. Saya, Bu. Ya, silakan Marisa. Terima kasih, Bu. Setahu saya, SNMPTN itu seleksinya nasional. Masuk perguruan tinggi negeri, benar nggak, Bu? Iya, benar apa yang dikatakan teman kalian bahwa SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi seleksi ini serempak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Namun belakangan ini SNMPTN dibagi menjadi 2 jalur. Ada yang tahu apa saja? SNMPTN jalur undangan dan jalur STR jalur tes. Iya, benar sekali. Ada lagi mungkin yang tahu apa bedanya SNMPTN dengan jalur undangan atau jalur tes? Setahu saya, senam PTN jalur undangan dikhususkan untuk anak-anak tertentu saja. Sedangkan senam PTN jalur tes siapa saja bisa ikut. Setelah mengetahui seluk-beluk tentang senam PTN tadi,
Jadi komitmen adalah atau langkah-langkah apa saja yang akan kalian lakukan? Mungkin saya minta pendapat orang tua dulu berkenan dengan IPA, IPS, dan IPC, sedangkan saya dengan jurusan IPA. Kalau saya akan mencoba untuk belajar IPS. Ke sana, saya ingin mendaftar IPC, sedangkan saya jurusan IPA. Saya juga akan memilih IPA karena saya ingin mendaftar kedokteran sekaligus mencoba untuk mendaftar di jurusan hukum. Baiklah, kalian harus bisa membuat komitmen sendiri berkenaan dengan tujuan yang ingin kalian capai dalam senam PTN. Ibu kira kalian semua sudah cukup paham mengenai senam PTN, jadi Ibu akhiri bimbingan kelompok ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin mendengarkan kesan dan pesan kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Saya rasa apa yang Ibu sudah sampaikan itu sudah sangat jelas dan lengkap. Jadi tidak perlu diadakan belajar bimbingan kelompok lagi. Benar, Bu. Tapi mungkin kalau kami mengalami kesulitan, apakah Ibu bersedia membantu? Dengan senang hati Ibu akan membantu kalian. Baiklah, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya kita akhiri bimbingan kelompok ini dengan berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik-adik sekalian.